Kalau sudah demikian, kerusakan-kerusakan di muka bumi ditimbulkan oleh siapapun, yang jelas manusia, maka Allah letakkan kediaman yang paling buruk, neraka jahanam. Ya. Jadi ada amalan yang begitu mulai awal dia rajin ibadah, dzikir, sholawat, baca Quran, tapi saat diakhirkan umur yang tinggal 1 jam dia matinya su'ul khotimah, matinya tidak bawa iman. Ada yang dari awal dia berbuat kerusakan, buruk, jahat dan semuanya, umur tinggal 1 jam diakhirkan dia ahli surga. Mari kita bertanya, ada orang yang sholat dan berpuasa, seperti sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Ada yang rindu bulan Ramadan, ada yang marah saat bulan Ramadan datang. Marahnya di mana? Sudah enak biasanya makan siang, sarapan pagi, sore, bisa jajan. Ini bulan Ramadan, andai kata bulan Ramadan tidak ada, itulah kesenanganku. Sholat taraweh 23 rakaat yang tidak kami sukai, yang tidak kami senangi, yang tidak biasanya kami sholat taraweh, tanpa disadari puasanya tidak ikhlas, tarawehnya tidak ikhlas. Ini nanti akhir daripada kematian 1 jam dia beriman pasti masuk neraka. Dalam arti segala apa yang dilakukan bukan karena Allah, tidak senang karena Allah, maka diakhirkan dia adalah pendusta agama. Mari kita tata mulai malam hari ini betul-betul masuk di dalam bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah bulan Allah, sedangkan bulan Sa'ban bulannya Rasulullah SAW, sedangkan bulan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad SAW. Kita sudah masuk ke bulan Allah. Ini yang dimaksudkan, diperintahkan Allah agar disambungkan, tapi berbuat kerusakan di muka bumi. Ada 2 rusak. Ada orang yang rusak itu secara jali, terang-terangan, kelihatan nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, nggak sembahyang, itu rusak kelihatan. Minum, itu kelihatan, itu rusaknya umat Islam yang kelihatan. Yang kedua, yang paling parah ini rusaknya batin, rusaknya hati. Ini tidak bisa diobati. Kalau rusaknya badan bisa diobati, begitu dia sadar bertaubat kepada Allah, tapi hatinya baik, niscaya baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi ada orang yang baik secara sholat, secara zikir, ibadah, haji, tetapi rusak batinnya. Ini membahayakan. Ini namanya merusak, perbuatan kerusakan di muka bumi. Satu contoh, orang yang memfitnah ini kan 1 orang, tapi bisa merusak berapa puluh orang. Betul apa salah?
Nah, rusaknya ini bukan dari tubuhnya, tapi rusaknya dari hati yang kotor, hati yang dengki, hati yang sirik, hati yang jelek, nista. Ini merusak. Nah, kalau merusak dirinya dengan bermaksiat kepada Allah, meninggalkan salat di hadapan Allah, itu merusak dirinya, tidak merusak orang lain. Ini rusaknya tubuh, dengan rusaknya hati lebih bahaya rusaknya hati. Andai kata minta ampun atas dosa-dosanya hanya diletakkan pada lidahnya, ini yang bahaya. Ada orang yang berdosa tapi tidak merasakan itu dosa. Ada yang berdosa merasakan itu dosa tapi dia tidak bertaubat. Ada orang pengakuan dosa tapi tidak bisa bahasa minta ampun. Ketiga, kalau orang yang berdosa, kalau kita baca Astaghfirullahaladzim, lidah kita tidak diampuni, belum diampuni. Sebelum ada konteks pengakuan. Nah, yang susah ini memiliki pengakuan bahwa dirinya berdosa. Kira-kira kalau kita habis sembahyang 5 waktu, karena sudah biasa kita membaca istighfar, ada enggak baca istighfar pengakuan? Karena hafal tadi, Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal halqai ma'atubu ilaih. Lidahnya Allah bertanya, di mana hatimu? Di mana pikiranmu? Di mana keadaanmu? Aku datang di langit bumi, dari langit 7 turun ke langit bumi untuk menunggu hambaku ini agar menyambung dengan aku, agar aku memberikan pengampunan. Dan aku bertanya kepada hamba, wahai hamba, apakah yang terjadi pada dirimu? Lidahmu mengatakan istighfar, tapi hatimu ingkar kepada. Lidahmu beristighfar, hatimu menginginkan selain pada pengampunan dari aku. Hati-hati. Maka saya kasih pelajaran dari ucapan 3 kali Astaghfirullahaladzim. Bayangkan dosa-dosa kita mulai, kita datang bulan kalau perempuan, kalau kita akil balik laki-laki, selama itu apa yang kita kerjakan, dosa apa saja yang kita lakukan, yang kita ninggalkan sholat, yang kita ninggalkan jamaah, yang kita ninggalkan ilmu, yang kita ninggalkan, semuanya tidak hilang para hadirin, tidak lenyap para hadirin. Itu semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Kesempatan kita yang hidup ini, dengan 1 kali istighfar kita bayangkan apa yang kita ingat. Setiap sholat, habis sholat, Astagfirullahaladzim. Bayangkan dosa-dosa kita yang banyak kita menyakiti hati Nabi Muhammad SAW,
yang banyak menyakiti Allah, yang banyak menyakiti bapak ibu kita, dan lagi pula banyak menyakiti siapa yang berhubungan yang terkait kepada kita. Sadar atau tidak sadar, itu kelemahan insanun ta'if, manusia dalam kelemahannya. Pertama. Kemudian istighfar yang kedua, mulai bangun kita dari subuh sampai terbenamnya matahari, kita berdosa kepada Allah. Minta ampunlah pada hari ini. Ya Allah, setelah aku bangun tidur, bahkan aku tidak bersyukur kepadamu. Dari kebangkitan dari kematian, yang aku mati 8 jam, setelah itu kau bangkitkan, bahkan aku tidak beristighfar kepadamu, bahkan tidak bersyukur kepadamu, maka ampunilah dosaku hari ini. Yang kedua, istighfar yang ketiga, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang kami belum mengetahui, yang kami belum menjalani, yang kami belum lewati, dan aku mengetahui betapa banyaknya kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri. Ini yang ketiga. Baru alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Tidak ada yang bisa mengampuni, engkaulah hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha yang mengurusi makhluknya. Ini yang ketiga. Inilah yang disebut orang yang beristighfar, dikuatkan lagi hatinya ini benar-benar memiliki pengakuan, bukan sekedar membaca istighfar 1000 kali, tapi dalam kelalaian hati dan pikirannya. Niscaya tidak didengar oleh malaikat dan Allah. Bahkan Allah meletakkan sesuatu ibadahnya makin buruk. Mengapa kita kenal guru? Mungkin ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, tetapi bukan bertambah semangat, bukan bertambah banyak ibadahnya, tapi banyak bertambah kelemahannya, bertambah daripada kemerosotannya. Ini tanda-tandanya iman mereka seperti garam yang larut di air. Padahal sesuatu yang tidak bertambah, sesuatu kebaikan yang tidak pernah bertambah. Rasulullah SAW mengatakan, kenapa mereka tidak mati saja? Kalau hari ini sama dengan yang kemarin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu umatku yang bodoh. Apabila umatku hari ini lebih buruk dari yang kemarin, itulah umatku yang mendapatkan kerugian. Dan mengapa yang seperti itu tidak mati saja? Kalau hari ini lebih baik daripada yang kemarin, maka itulah umatku. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, mari kita introspeksi, evaluasi, merenung diri, mumpung kesempatan kita dalam hidup ini yang tidak akan ada kesempatan sesudah kita mati. Mengapa tidak pernah menambah nilai-nilai kebaikan? Mengapa tidak menambah dengan nilai-nilai pahalanya?
sesungguhnya mereka telah tertipu dengan dirinya. Inilah yang dikatakan berbagai kerusakan manusia di muka bumi ini karena kelalaian-kelalaiannya. Kemudian ayat yang kedua, yang ke-26, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'un. Sadaqallahul maulana azim. Artinya, Allah akan melapangkan rezeki. Sekali lagi, Allah akan melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan